Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita dan keluarga semua sedang menuju ke Pulau Putri, ya, sebuah tempat wisata yang tidak asing bagi warga Kota Batam, dan bahkan banyak dari yang berada di luar Batam, misalnya dari Pulau Jawa atau mungkin dari tetangga yang Malaysia, Singapura, ketika hari libur mereka akan pergi ke Batam, dan salah satu destinasi wisata yang mereka akan kunjungi adalah Pulau Putri ini. Nah, ini kita sedang keluar dari perumahan, kita mampir dulu membeli beberapa makanan ringan, sarapan, dan juga berbekalan sebelum nantinya kita akan pergi ke Pulau Putri. Nah, bagi teman-teman sekalian, saksikan terus channelnya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Nah, perjalanan kami mulai dari perumahan kami ya, di daerah Batu Haji Sagulung. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ada salah satu masjid besar yang dikenal dengan nama Masjid Darul Ghufron ya. Nah, biasanya kami melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat Jumat, itu pasti kalau tidak di sini ya, di beberapa masjid di sekitaran perumahan, tapi seringnya di sini sih teman-teman. Mungkin barangkali ada yang sudah pernah atau sering ke Masjid Darul Ghufron, nanti bisa bantu di kolom komentar ya. Jadi kalau misalkan lihat atau mungkin para penonton itu berasal dari daerah Sagulung dan sekitarnya, pasti sudah hafal dong jalan-jalan di sini ya. Nah, ini kita sebelum pergi ke Pulau Putri ada parade Muharram yang kemudian diadakan di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah ya, tidak terlalu jauh dari perumahan kami, mungkin sekitar 5 menitan lah gitu ya. Maka kita pun memutuskan untuk pergi dulu ke sana, dan ternyata Masya Allah ramai banget ya. Dari berbagai majelis taklim, TPQ, rumah Quran, rumah tahfiz yang ada di daerah Sagulung Batu Haji itu kemudian ngumpul di sini melaksanakan gerak jalan bersama. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, suasana yang mungkin tidak bisa disebut terlalu ramai, tapi kemudian karena ada parade ini menjadi lebih meriah. Nah, ini adalah perjalanan kita ya di wilayah kita menyebutnya sih arah ke Tanjung Uncang gitu ya. Nah, kebetulan masjidnya ada di sebelah kanan kami, itu besar sekali. Banyak yang bilang masjid ini mirip dengan Masjid Hagia Sophia yang ada di Turki, hanya saja warnanya beda. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa kemiripan dengan Masjid Nabawi. Nah, teman-teman lihat nih bagaimana keseruan kita ya. Masjid apa yang paling besar di Batam, Bang?
Dek, sebelah sini. Agak ke situ dekat Abi. Ayo guys, lanjut guys. Ayo kita lihat guys. Nah, jadi ini guys video awal kita ketika kita ke Masjid Sultan Mahmud Reza. Kebetulan ada kegiatan pawai Muharram. Nah, kita lanjut lagi ya. Dan tempat berikutnya kita tentu tidak langsung ke Pulau Putri, tapi kita juga mengunjungi tempat sarapan yang sudah lama kita nggak ke sana ya. Jadi kebetulan karena kami memang asal dari Medan ya, dan lumayan lama di Kota Batam, jadi kita singgah dulu nih guys ke salah satu tempat sarapan khas Medan. Nah, apakah nama menu sarapannya dan di mana letaknya? Yuk ikutin terus ya videonya. Nah, ini guys ya yang kami sebut tadi. Jadi namanya adalah mie balap Kota Medan. Ya, tapi tetap tempatnya bukan di Medan guys ya. Tempatnya itu persis di depan atau di seberang top 100 Vanindo ya. Biasanya sudah buka dari sejak jam 8 ya sampai siang, cuman siangnya kita nggak tahu guys. Bahkan katanya buka di sore hari juga nih ya. Nah, lihat nih guys, begitu rame ibu-ibu dari jamaah-jamaah TPQ pulang dari kegiatan Muharraman tadi guys. Ya, kita sarapan dulu ya. Nah, itu masih ada lagi guys. Soalnya guys, ternyata sebagian orang yang pawai dari sini dari Pedas. Namanya mie balap. Mie balap pedas lah. Gimana bang? Udah balapan abang?
Selesai sarapan mie balap, kita lanjut perjalanan, dan ini kita potong-potong beberapa videonya ya guys ya. Nah, untuk saat ini kita sudah berada di Tembesi ya, dan sebentar lagi kita akan menuju Batam Center. Nah, untuk cuaca sendiri ini alhamdulillah tidak mendung dan juga tidak terlalu panas ya. Untuk di jam-jam segini memang paling enak keluar, dan karena memang ini hari libur sehingga traffic di jalan raya itu tidak terlalu padat. Karena biasanya di Kota Batam yang membuat traffic padat ini adalah para pekerja-pekerja di PT-PT guys ya. Nah, kebetulan karena tanggal merah kemungkinan besar banyak yang libur sehingga jalanan ya masih terbilang cukup lancar dan kemudian juga kondusif guys. Jadi Kota Batam ini memang terkenal sebagai kota industri, namun juga ya masih dikelilingi atau ada beberapa tempat-tempat yang masih dijaga hutannya guys. Walaupun ya memang ada yang mengatakan hutan-hutan di Kota Batam itu sudah banyak yang ditebang atau yang di cut and fill diganti menjadi tempat-tempat industri nih guys. Tetapi ya seperti yang kita lihat ya beberapa tempat masih dijaga keasliannya. Mudah-mudahan urban desainnya ini tetap terjaga tata kotanya, sehingga kemudian Kota Batam tetap menjadi destinasi wisata yang tidak kalah menarik dibandingkan wilayah-wilayah yang lain ya guys. Oke guys, kita sudah sampai di masjid berikutnya. Bagi yang penasaran kita sedang di mana, lanjut di part kedua ya. Terima kasih.